Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fikih kelas 5 SD dengan materi makanan dan minuman haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang makan binatang yang haram. Jadi, binatang haram itu adalah semua jenis binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dagingnya. Binatang itu haram dagingnya karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, serta binatang yang halal namun mati atau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam itu juga termasuk binatang yang haram. Jenis dan contoh binatang yang haram. Binatang yang haram dagingnya banyak sekali jumlahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi, berdasarkan surat Al-Maidah ayat 3, itu terdapat jenis dan contoh binatang yang haram, di antaranya bangkai, darah, babi, dan daging hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah atau bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang dijatuh, yang ditanduk, atau yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula sembelihan itu diperuntukkan kepada berhala. Itu daging hewannya adalah haram. Manfaat makanan dan minuman yang halal diantaranya adalah 1. Terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjauhi larangannya. Jadi kalau kita makan dan minum yang halal, Allah nanti tidak murka karena kita menaati perintahnya untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang kedua, tubuh kita akan sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selalu menaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Yang kelima, menunjukkan pada umat Islam bahwa agama yang baik itu adalah agama Islam dan hanya mengajarkan kepada kebaikan. Nah, itu tadi adalah manfaat kalau kita makan dan minum yang halal. Manfaatnya baik-baik dan insya Allah manfaatnya sangat bermanfaat. Akibat jika kita makan dan minum yang haram, itu pertama, kita akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tidak ada keberkahan dalam diri kita. Yang ketiga, akan membentuk sifat-sifat syaitaniyah seperti jadi suka marah, berbohong, berkhianat, dusta, tidak amanah. Yang keempat, susah menerima ilmu kebenaran. Dan yang kelima, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Nah, itu tadi adalah akibat jika memakan makanan dan minuman yang haram. Jadi, kita harus menaati segala perintah Allah untuk tidak makan dan minuman yang haram karena
akan memiliki dampak yang sangat tidak baik bagi diri kita, bagi badan kita, bagi tubuh kita, dan bagi hidup kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.